Umar, siapa yang lebih kau cintai, aku atau dirimu? Umar jujur, bukan salah jawab. Umar tu jujur, bukan salah jawab. Kalau itu pertanyaanmu ya Rasulullah, tentu aku lebih mencintai diriku. Setelah itu baru aku mencintaimu. Salah ternyata jawaban Umar itu. Apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min. Demi Allah Umar, imanmu belum sempurna. Robah ucapanmu, sekaligus robah isi hatimu sekarang. Aku lebih engkau cintai. Apa kata Umar? Mulai hari ini Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku. Kata Rasulullah, baru sempurna iman. Lalu maksud mencintai Nabi melebihi diri sendiri itu bagaimana maksudnya di pusat? Kaum muslimin, kaum muslimat, kita ni kadang-kadang cinta kita, mohon maaf, bercampur dengan syahwat. Bercampur dengan syahwat. Apa itu syahwat? Awak nak salat berjamaah ni, kata syahwat, nantilah dulu. Awak ikut nanti dulu tu, berarti kita lebih mencintai diri kita daripada Nabi. Karena apa? Nabi berkata, afdol amal itu, ketika sahabat bertanya, as-salatu ala waqtiha. Itu salah satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Ansarullah, Imam dan Takmir, bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam ini berbagai macam nikmat yang Allah Ta'ala beri. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita senantiasa mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia, hari ini hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 Rabiul Awal di tahun 1448 Hijriah. Kita sama-sama tahu mayoritas ahli sejarah mereka menyebutkan inilah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari siapapun, termasuk cintanya kepada anaknya, orang tuanya, harta, dirinya sendiri bahkan, dan seluruh manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah kita dengar hadis ini, maka jangan sekali-kali kita menuduh Nabi Muhammad SAW itu ego atau sombong. Karena dalam hadis itu Nabi menyebutkan bahwa dia lebih dicintai, kalau tidak iman tak sempurna. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW itu tawadhu, jauh dari ego, jauh dari sombong. Beliau itu akhlaknya diakui. Yang mengakui bukan hanya lawan dan kawan, tapi langsung diakui dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat mulia sekali, sangat agung. Begitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku berbahagia. Dan perlu kita ketahui, saat Nabi berkata seperti itu pun adalah wahyu. Jadi Nabi itu ketika berkata bukan karena dorongan syahwat, hawa dan nafsu, tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak satu pun yang diucapkan oleh Nabi itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Bahkan ketika Nabi mengatakan bahwa dia lebih dicintai, ternyata dalam Al-Quran pun seperti itu. Apa ayat yang menyebutkan? Yaitu surah Al-Ahzab ayat 6. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 6? An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan oleh orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Lebih kita cintai, lebih kita utamakan Nabi itu dibandingkan diri kita sendiri. Nah, maka semakin percayalah kita apa yang disampaikan Nabi ternyata sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau Nabi Muhammad itu lebih kita cintai daripada siapapun. Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat, Allah Ta'ala merinci serinci-rincinya. Tepatnya pada surah At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang artinya, katakanlah, jika orang tuamu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluarga besarmu, harta, bisnis, rumah,
apabila 8 perkara ini, kata Allah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu akan berlaku ketentuan Allah kepadamu. Kalau kita tengok di dalam ayat, akan datang siksa Allah Ta'ala apabila yang 8 ini lebih kita cintai daripada Nabi. Lalu Allah tutup ayat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang lebih cinta kepada yang 8 ini dibandingkan kepada Nabi, itu adalah orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, Allah betul yang menyuruh kalau Nabi Muhammad itu lebih kita cintai. Allah rincikan dalam ayat ini, yaitu 8 perkara. Yang 8 ini semua kita pasti cinta. 1, orang tua. Siapa kita tak cinta kepada orang tua kita? Apakah itu ayah, termasuk ibu? Bahkan ibu kita, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk ibu 3 kali, untuk ayah sekali. Jadi ayah ibu kita cintai, walaupun bagaimana keadaannya. Tetapi Nabi lebih kita cintai. Yang kedua dalam ayat ini, anak. Siapa yang tak cinta kepada anak? Kadang-kadang orang rela melakukan apapun pekerjaan demi anak. Silakan, asal pekerjaan itu baik. Tetapi Nabi lebih kita cintai daripada anak kita sendiri. Yang ketiga, saudara. Saudara di sini abang, adik. Kita cinta kepada saudara kita, mesti. Tak boleh kita bermusuhan. Tetapi sekali lagi, Nabi lebih kita cintai. Siapa lagi kaum muslimin? Istri. Tentu sebaliknya, istri cinta kepada suami. Dan memang itu tujuan pernikahan. Disebut dalam ayat sakinah, mawaddah, warahmah. Tak boleh kalau suami tak cinta kepada isteri. Tak boleh isteri kalau tak cinta kepada suami. Mesti saling mencintai. Tetapi Nabi lebih kita cintai dari pasangan kita. Yang kelima, wa ashiratukum. Di sini Allah lebih luaskan lagi. Wa ashiratukum itu keluarga besar kita. Atau masuklah semuanya di sini. Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le, Om, Tante, sepupu, menantu, cucu, anak. Masuk semua di sini. Wa ashiratukum. 6. Wa amwalun iqtarabtumuha. Harta yang kamu cari, tumpuk-tumpuk. Siapa yang tak cinta kepada harta? Siapa kita yang tak cinta kepada harta? Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Bisnis. Siapa orang tak cinta sama bisnis? Cinta kepada harta, silakan. Cinta kepada bisnis, silakan. Bahkan dalam ayat, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Rasa apa? Rasa cinta. Termasuk dalam ayat ini emas, perak. Wa masakinu tardaunaha, rumah. Nah, silakan cintai 8 perkara ini, tetapi pastikan Nabi Muhammad lebih kita cintai. Kalau tidak, tunggu, kata Allah, akan datang siksaan. Kalau tidak, maka kamu adalah orang-orang yang fasik. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa
Nabi lebih kita cintai dari siapapun, termasuk diri kita sendiri. Alasan pertama, mencintai Nabi Muhammad membuat kita selamat. Mencintai selain Nabi belum jamin selamat. Jadi kalau mencintai Nabi, selamat kita. Mencintai selain Nabi, dijamin selamat, belum tentu. Kaum muslimin, kaum muslimat, selamat di sini maknanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik, kita akan baca ayat-ayatnya. Kita mencintai yang 8 tadi. Boleh. Tapi ada aba-aba dari Allah Ta'ala. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahzarukum. Surah Taghabun ayat 14. Orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Hati-hati kamu. Ada yang menjadi musuh. Termasuk yang 8 perkara tadi, istri dan anak-anak, termasuk kan? Tapi ada garis bawahnya, kalau saya istilahkan garis bawah. Hati-hati. Karena di antara istri dan anak ada yang menjadi musuh. Baik kita bermusuhan kepada anak, bahkan menjadi bermusuhan kita kepada Allah gara-gara istri dan anak. Bermusuh awak jadinya kepada Allah gara-gara istri dan anak. Apa maksudnya ni Pak Ustaz? Gara-gara istri, gara-gara anak, bertungkus lumus kita. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, bekerja tak pernah kena lelah, lupa perintah Rasulullah. Rasul suruh solat berjamaah, tak sempat solat berjamaah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Kadang-kadang mohon maaf, demi istri, demi anak, kadang-kadang suami melakukan apapun juga sehingga tak kenal lagi halal dan haram. Yang penting dapat memenuhi apa ingin anak, apa ingin bini. Itu maksudnya jadi musuh di situ. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia. Apalagi kata Allah pada ayat berikut, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kamu, kata Allah, sesungguhnya harta dan anakmu itu menjadi cobaan bagi kamu. Harta dan anak menjadi cobaan bagi kamu. Dah 2 dalilnya. Ini yang ketiga lagi. Surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anakmu membuat kamu menjadi lalai daripada beribadah kepada Allah. Itu udah banyak dalil itu dah. Al-Quran semua tadi itu. Jadi kalau mencintai Nabi, selamat dunia akhirat. Mencintai yang 8 tadi, apa kata Allah? Hati-hati. Karena ada yang jadi musuh, ada yang jadi fitnah, bahkan kadang-kadang harta dan anak membuat orang lalai dari mengingat Allah. Tapi kalau mencintai Nabi, selamat kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia. Apa sebab? Karena
Nabi itu saking sayang dan cintanya kepada kita, sudah diajarkan semuanya kepada kita. Dan Nabi mengajarkan itu bukan menyulit-nyulitkan, bukan memberat-beratkan, tetapi bukti perhatian, bukti sayang yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Ta'ala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian juga, kata Allah. Mengapa rasul itu sangat-sangat ingin kamu itu selamat? Sangat-sangat ingin kamu itu mendapatkan petunjuk. Sangat-sangat ingin kamu itu beriman, bahagia dunia akhirat. Lalu mengapa Rasul itu terhadap kalian raufun rahimun? Raufun artinya rasa sayang, di mana Rasul itu tak ingin ada bahaya menimpa kita. Sedangkan rahim, rasa sayang di mana beliau mengajarkan semua kebaikan untuk kita. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat sangat-sangat perhatian sekali. Semuanya sudah diajarkan dan dia tunjukkan kepada kita. Jadi orang kalau menunjuk ajar kepada kita itu tanda dia sayang. Kalau dibiarkannya kita, itu tanda tak sayang. Yang paling hebat tunjuk ajarnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kaum muslimin, kita masuk toilet, Nabi ajar itu. Nabi ajarkan agar semua perbuatan kita itu ada nilai di sisi Allah. Suruhnya kita masuk pakai kaki kiri melangkah. Nanti kalau keluar, dulukan kaki kanan. Kemudian bagaimana cara jongkok. Urusan masuk toilet, Nabi ajar itu. Itu karena Nabi sayang itu. Supaya apa? Masuk toilet dapat pahala, keluar toilet dapat pahala. Supaya kita jadi orang baik, walaupun masuk toilet. Kan ngeri sayangnya. Supaya kita jadi orang baik walaupun urusan masuk toilet, supaya dapat pahala. Padahal kalau Nabi tak ajar, rasanya bisa kita masuk toilet itu. Tak perlu diajar-ajar betul. Tapi ternyata Nabi atur sedemikian rupa biar ada nilai kebaikan. Nah, cuma mohon maaf, kita tak sayang sama diri kita. Apa bukti? Nabi suruh masuk pakai kaki kiri, keluar langkah kaki kanan, jongkoknya seperti ini. Awak ada yang masuk toilet sengaja memasang gudang garam balak. Dipasang gudang garam balak, di situ diisap. Kita tak sayang sama diri kita. Ini maaf yang merokok ni. Sehingga ada toilet baunya la ilaha illallah. Pak Ustaz, itu kan tempat kotoran mesti busuk. Bukan mesti busuk tempat kotoran, itu salah kita. Kan kotoran itu Pak Ustaz tempat buang air kecil, tempat buang air besar, mesti busuk. Itu pikiran yang salah. Tapi bagaimana ketika kita masuk toilet itu tak ada bau itu tuh. Padahal kita pergi tempat kotoran tuh, tempat buang air besar, tempat buang kecil, tapi begitu masuk tak ada bau itu tuh. Itu Nabi ajar. Apalagi WC umum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Tapi ada yang menghisap rokok di dalam toilet. Belum baunya lagi. Kadang-kadang mohon maaf, ada pula pintu toilet itu yang berlubang lah, kuncinya tak bagus lah. Terpaksa kadang-kadang kalau kita buang air, sebelah kiri megang pintu, sebelah kanan tahulah jemaah itu
ganas betul. Ada batu kadang-kadang penghalangnya. Padahal Nabi ajar tu baik-baik. Tapi ada orang begitu masuk toilet tak berakhlak. Apa buktinya? Itulah dengan kunci lah patah, berlubang aja lah. Yang pengganjalnya batu bata lah. Itu tanda dia kasar bawaannya. Ada Nabi tak suka macam itu. Nabi ajarkan. Nabi ajar semua Nabi. Jadi jangan sangka Nabi hanya ngajar solat, Nabi hanya ngajar zakat, Nabi hanya ngajar cara puasa, Nabi hanya cara baca Quran. Urusan itu tu tak luput dari ajaran Nabi. Makan kita diajar juga. Padahal kalau Nabi tak ajar makan, kita pandai makan seorang lah. Tapi saya ulangi, Nabi itu ingin kita itu melakukan sesuatu, ada kebaikan di situ. Bagaimana kalau Nabi makan ni? Pernah kita sampaikan dulu. Suapnya kecil, kunyahnya banyak. Awak tak sayang sama diri kita bolak-balik. Suapnya besar, kunyahnya sikit. Balik kita. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Seperti makan. Kalau Nabi itu makan malam, beliau di awal malam makannya. Bahkan kadang-kadang Nabi makan sebelum maghrib. Ternyata kenapa Nabi ajarkan seperti itu? Malam tubuh tidak beraktivitas. Aktivitas tubuh membantu pencernaan. Karena tubuh tak beraktivitas, berarti tak bisa membantu pencernaan. Makan cepat-cepat. Dan makanan Nabi di waktu malam tu makanan ringan-ringan. Setelah diteliti, apa ternyata tujuannya? Biar sehat pencernaan kita. Awak bolak-balik, suap besar, kunyah kecil. Sudah isyak tu kita makan sate. Makan apa lagi jemaah? Bakso rudal, bakso mercon, bakso bom. Semua yang kita makan banyak-banyak. Nanti setelah itu langsung tidur. Maka kaum muslimin kena gula kita. Makanya kaum muslimin rusak usus kita. Ini bukti Nabi itu lebih sayang kepada kita dibandingkan kita terhadap diri kita sendiri. Banyak pantang-pantang itu kita langgar-langgar. Padahal Nabi dah atur seperti ini, kita buat. Tentu berefek. Makanya Nabi itu sehat walafiat. Ada Nabi itu dah contohkan kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat. Apa bukti lagi Nabi itu lebih sayang kepada kita? Urusan masuk WC, urusan makan, apalagi ibadah. Pada suatu ketika, hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, doakan aku. Jadi Aisyah itu ibu-ibu paling sering minta doa suaminya. Jadi saya pesankan ke ibu-ibu, selalu minta doa suami. Selalu minta doa suami. Ini bukan kami ego jadi suami ni. Ini agama yang suruh. Ibu tu kalau sebelum tidur bilang sama suami, bang, sebelum abang ridho kepada aku tak bisa tidur. Tiap malam bilang sama itu. Ini serius ibu. Pernah ibu lakukan seperti itu sebelum tidur? Pernah macam itu sebelum tidur? Usah bapak jawab, saya tanya sama ibu. Malam ini mulai, bang, sebelum abang memejamkan mata, sebelum aku memejamkan mata, aku minta ridho abang. Kunci surga tu suami ibu yang pegang. Taklah seorang isteri mati kecuali suaminya ridho, maka balasannya surga. Tiap tidur bilang seperti itu. Abang malu pula laki awak mah. Kadang-kadang kita tu lah, kalau melawan tak malu, minta ridho malu. Orang melawan malu. Ni tak minta ridho malu. Nanti malam mulai tu, begitu nak tidur, bang, abang dah ridho sama Yayang, udah, tu baru enak tidur.
Laki awak apa WA tu? Laki seorang mah. Masa pakai WA? Kalau marah silang langsung. Kalau minta ridho perantara WA. Ini kayaknya sepele bu ya, memang begitu. Dan begitu kalau suami, kalau isteri bapak seperti itu nanti usah bilang pula macam ini. Ni dah lama nampak lagi ni. Dah ninggal kelaku ni. Jadi kalau ada suami isteri nanti ngomong seperti itu, bukan ninggal kelaku, berarti ngamalkan kaji ni. Andai meninggal ibu, surga insyaAllah tantangannya. Tapi kalau suami tak reda, tidur, uponya tak bangun lagi, dikhawatirkan su'ul khatimah. Dikhawatirkan. Lalu apa hubungannya doa tadi? Begitu istri minta doa suami, lalu suami mendoakannya, berarti suami itu ridha itu. Jadi apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, doakan aku. Berdoalah Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhar wa ma a'lanat wa ma asrar. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, dosa Aisyah yang akan datang, yang dilakukan sembunyi-sembunyi, yang dilakukan terang-terang. Setelah Nabi berdoa seperti itu, ya Allah, senang hati Aisyah, senang luar biasa. Mengapa Aisyah dia peluk Nabi? Apa kata Rasulullah? Senang betul engkau dengan doa tadi Aisyah. Kenapa tidak ya Rasulullah? Engkau doakan aku supaya Allah ampuni dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang serang terang. Kenapa aku tak akan bahagia? Demi Allah Aisyah, bersumpah Nabi, seperti apa aku mendoakan engkau, seperti itu pula aku mendoakan umatku. Apa maknanya? Serupa doa Nabi kepada Allah untuk Aisyah dan kita. Seperti apa aku mendoakan engkau Aisyah, seperti itu aku mendoakan umat. Begitulah perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kembali yang tadi, mencintai Nabi dijamin selamat. Mencintai yang 8 tadi, kata Ustaz, belum jamin selamat. Apa buktinya lagi? Di akhirat, saat kiamat tiba, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu orang lari dari saudaranya. Padahal saudara tadi termasuk yang 8 tu. Dari kiamat lari. Kenapa lari? Wa ummihi wa abi. Ibu, anak, orang tua lari. Coba ingat yang 8 tadi, termasuk orang tua anak kan? Tapi di akhirat nampak anak, nampak ibunya, anak lari. Nampak ayahnya, anak lari. Wa sahibatihi, suami nampak isteri lari. Tentu sebaliknya, isteri nampak suami lari. Wa bani, tadi anak lari nampak orang tuanya. Sekarang orang tua lari nampak anak-anak. Begitu nanti di akhirat Pak Ustaz. Ya, ini firman Allah dalam surah Abasa. Orang lari. Kenapa lari? Likulli mri'im minhum yawma izin sya'nu yughni. Setiap diri saat itu menghadapi urusan sangat berat. Kita sibuk sesibuk-sibuknya. Hari itu hari menyelamatkan diri sendiri. Makanya sampai nampak bini pun kita lari. Sampai nampak anak pun kita lari. Coba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa lari? Kita takut kalau orang-orang tu minta tolong. Nasib awak je belum jelas. Siapa yang tak lari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong ke bini, bini lari. Bini minta tolong ke laki-laki lari. Ke Nabi Muhammad itulah minta tolong. Makanya Nabi itu lebih kita cintai. Ni kaji seperti ini kita sering dengar ni, minta tolong ke Adam, Adam jadi tak bisa nolong. Minta tolong ke Nuh, Nuh tak bisa. Minta tolong ke Ibrahim, Ibrahim tak bisa. Minta tolong ke Musa, ke Isa tak bisa. Apalagi minta tolong ke suami kita yang tak semulia Ibrahim, tak semulia Nuh. Mana mungkin bisa mereka nolong kita? Siapa yang menolong?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya apa kata Nabi? Semua rasul itu punya doa mustajab. Semua rasul dah memakai doa itu ketika di dunia. Aku punya doa mustajab juga. Aku pakai doa itu nanti di akhirat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk umatku. Semua rasul punya doa mustajab dan dah dipakai semua. Nabi Muhammad simpan, Nabi tabung doa itu. Untuk siapa? Untuk umatku di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Apa buktinya lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kita tahu kan dah 10 sahabat dijamin masuk surga. Siapa salah satunya? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Umar bin Khattab. Waktu itu apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau ini ya Rasulullah orang yang paling aku cintai. Memang begitu kan? Lalu Rasul bertanya, Umar, mana yang lebih kau cintai, aku atau orang tuamu? Engkau ya Rasulullah. Berarti sama dengan ayat yang 8 tadi. Rasul nanya lagi, mana lebih kau cintai, aku atau istrimu? Engkau ya Rasulullah. Berarti sama dengan ayat 8 tadi kan? Anak-anakmu wahai Umar, siapa yang lebih kau cintai? Engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Umar, siapa yang lebih kau cintai, aku atau dirimu? Umar jujur, bukan salah jawab. Umar tu jujur, bukan salah jawab. Kalau itu pertanyaanmu ya Rasulullah, tentu aku lebih mencintai diriku. Setelah itu baru aku mencintaimu. Salah ternyata jawaban Umar itu. Apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min. Demi Allah Umar, imanmu belum sempurna. Demi Allah Umar, imanmu belum sempurna. Di mana letak salahnya? Ayahnya, anaknya, istrinya lebih dia cintai Nabi ketimbang yang tiga nih. Di mana selipnya? Yaitu Umar berkata, aku lebih mencintai diriku, setelah itu baru engkau. Kata Nabi, wallahi la yu'min. Demi Allah Umar, imanmu belum sempurna. Umar, robah ucapanmu sekaligus robah isi hatimu sekarang. Aku lebih engkau cintai. Apa kata Umar? Mulai hari ini Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku. Kata Rasulullah, baru sempurna iman. Begitu. Berat dia Ustaz. Begitu perintah Rasulullah. Begitu perintah Allah. Karena cinta kita sama anak kita belum tentu dia menyelamatkan kita. Tapi itu saya bilang tadi, mencintai Nabi. Bahkan apa kata Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mencintai Nabi, kita dapat cintanya Allah. Bukan sekedar Allah cinta kepada kita kalau kita mencintai Nabi, wa yaghfir lakum. Cinta Nabi itu dapat pula ampunan lagi. Cinta kita ke Nabi-Nya, di samping dapat cinta Allah, dapat pula ampunan dari Allah. Dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat itu apa kata anak-anaknya? Ya ayahanda. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, mengapa engkau tidak seperti biasanya kepada kami? Coba kita lihat dalam hadis-hadisnya panjang. Apa kata Umar? Karena yang menolongku di akhirat belum tentu kalian, tetapi yang menolongku di akhirat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontan-kontan Umar sebutkan, kalian belum tentu menolong aku di akhirat, tapi Nabi Muhammad benar-benar nanti akan menolongku di akhirat.
Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia, sebagai pemungkas, ayat dah jelas, Umar bin Khattab dah jelas. Apa pemungkas yang kita maksud? Ini hadisnya sahih, riwayat daripada Ahmad dari Anas bin Malik. Ini sangat masyhur. Apa itu? Jangankan Abu Bakar, Umar, lalu Al-Quran menyebutkan seperti itu, batang kurma pun mencintai itu tak bisa kita mendebat lagi tu. Kok begitu Pak Ustaz? Batang kurma mana akalnya, mana hatinya? Tetapi batang kurma itu pun mencintai Nabi. Begitu dalam riwayat. Nabi berceramah di Masjid Nabawi dengan batang kurma sebagai mimbarnya. Tiba-tiba datang seseorang, ya Rasulullah, ku buatkan mimbar untukmu. Kata Rasulullah, silakan. Mimbar pun selesai. Rasul tak lagi di batang kurma yang biasa berdiri, tapi di mimbar baru. Apa yang terjadi? Meringih-ringih batang kurma tersebut, seperti unta betina yang sedang melahirkan. Menangis dia. Dipujuk-pujuk oleh Rasulullah SAW. Wahai batang kurma, diamlah. Aku mencintaimu. Engkau nanti masuk surga bersamaku. Setelah dipujuk-pujuk, barulah batang kurma itu diam. Tak mana hatinya batang kurma itu, tak mana jantungnya, tak mana telinganya, tak mana matanya. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat, dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kalau batang kurma saja cinta kepada Nabi, tentu kita juga mencintai. Lalu maksud mencintai Nabi melebihi diri sendiri itu bagaimana maksudnya di pusat? Kaum muslimin, kaum muslimat, kita ni kadang-kadang cinta kita, mohon maaf, bercampur dengan syahwat. Bercampur dengan syahwat. Apa itu syahwat? Awak nak salat berjamaah ni, kata syahwat, nantilah dulu. Awak ikut nanti dulu tu, berarti kita lebih mencintai diri kita daripada Nabi. Karena apa? Nabi berkata, afdol amal itu, ketika sahabat bertanya, as-salatu ala waqtiha. Itu salah satu contoh. Kata syahwat kita apa? Nanti jam 2 masih bisa solat. Tapi kata Nabi, ayul a'mali afdalu ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Salat tepat waktunya. Awak tunda salat, berarti kita lebih cinta kepada keinginan kita daripada inginnya Nabi. Inginnya Nabi apa tadi? Salat tepat waktu. Inginnya awak mundurkan waktu. Itu contohnya. Apa contohnya lagi kaum muslimin? Kita kadang-kadang lebih mengutamakan cinta kita kepada diri kita daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Contoh, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Aku paling baik kepada keluargaku. Lalu kita terbalik. Baik itu kan banyak mazhabnya, cakap, ramah tamah. Lalu kita terbalik. Kalau kepada orang kita baik. Apa contoh kepada orang kita baik? Kalau ngomong sama istri orang, apa kabar bu? Ibu tambah muda nampak. Sehat-sehat selalu. Tapi kalau sama istrinya, marah-marah dia. Tak pernah dipuji-pujinya. Ini kan terbalik ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa maknanya? Syahwat sering menggiring kita kepada hal-hal yang negatif, sehingga mengalahkan tintah dan perintah Rasul. Maka orang beriman itu, kaum muslimin, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Apa maksud mendahulukan Allah dan Rasulnya? Mentaati perintahnya, meninggalkan keinginan syahwatnya. Syahwat di situ maksudnya kaum muslimin bukan syahwat, maaf, hubungan badan suami istri. Maksud syahwat itu banyak.
entah ingin berolahraga tapi lupa salat sunat isyraq gitu. Entah ingin jalan-jalan sore tapi lupa zikir petang. Itu maksudnya. Lebih senang pula lagi jalan sore daripada zikir petang, itu contohnya. Lebih senang pula lagi jalan pagi daripada zikir pagi. Gitu. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.